aku mulai Bible Study malam hari ini, nanti teman-teman yang lain di-mute ya untuk speakernya, biar suara dari aku aja, nanti kalau udah baru gitu. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke dalam doa, kita terlebih dahulu menyanyikan sebuah lagu yang dari hati ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku kembali ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Satu kali lagi dari awal. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua padanya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Mari teman-teman semuanya kita siapkan hati kita untuk kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur ya Bapa karena pada hari ini ya Tuhan Engkau kumpulkan kami kembali di Bible Study. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih karena sepanjang hari ini ya Tuhan kami masih dapat menjalani hidup, kami masih memiliki badan yang sehat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Sebentar lagi Tuhan kami akan memulai kegiatan Bible Study Tuhan, yang mana firman-Mu Tuhan akan dibawakan oleh Kak Helena Tumbelaka ya Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan bagi Kak Helena, supaya apa yang disampaikan oleh Kak Helena semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap kami di sini ya Tuhan. Sentuh hati kami supaya kami dapat membuka hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami bisa menerima firman-Mu Tuhan dengan baik dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, untuk keluarga kami, orang-orang di sekitar kami Tuhan, di luar sana, mungkin yang ingin mengikuti Bible Study Tuhan, namun belum sempat ya Tuhan, atau mereka yang dari manapun itu Tuhan, orang-orang yang kami kenal ya Tuhan, berkatilah mereka supaya mereka selalu Kau berikan kesehatan ya Tuhan, secara pikiran dan juga badannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur, amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti Seperti pada permulaan, permulaan, sekarang sekarang dan selalu dan sepanjang sepanjang segala abad. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki Kak Helena, aku mau info dulu sedikit nih. Jadi nanti sepanjang Kak Helena memberikan firman, nanti teman-teman bisa ya sambil kalau ada yang mau ditanyakan Kak Helena, nanti bisa disubmit pertanyaannya di link seperti biasa. Nanti mungkin Coach Jeffrey akan bantu share di chat. Nah, nanti Kak Helena di akhir, boleh ya Kak dibantu menjawab pertanyaan dari kita-kita yang ingin bertanya. Nah, sekarang silakan Kak Helena. Oke, halo semuanya. Oke, sebentar ya, aku siapkan dulu. Oke, kedengeran ya semuanya? Coba kasih jempol dulu kalau kedengeran. Kedengeran kok, masuk. Siap. Oke, aku share screen ya. Oke, shalom semua. Shalom. Sebelum aku mulai, aku mau perkenalkan diri dulu lagi. Semuanya halo, nama aku Helena Tumbelaka. Aku saat ini sudah bekerja di kantor. Aku kerja di Trans TV lebih tepatnya di bagian accounting, dan saat ini aku aktif di komunitas LJF. Nah, jadi kita langsung masuk aja ya. Seperti yang kalian tahu, kita hari ini akan belajar tentang identity in Christ. Jadi sebelum kita mulai, kita langsung baca dulu satu ayat bareng-bareng yuk. Bentar. Dari Yohanes 1 ayat 12. Aku bacain ya. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mantap ya. Yuk, sebelum kita mulai, aku mau berdoa dulu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, Tuhan, di mana kami bisa berkumpul. Bapa, aku bersyukur karena Engkau telah memberi kami semua kuasa, Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu. Biarlah pada saat ini, Tuhan, kami mau punya hati yang mau diajar, kami mau membuka diri kami untuk Engkau berbicara, Tuhan, sehingga setiap apapun yang kami terima pada hari ini dapat mengubahkan hidup kami, dapat membaharui pikiran kami, Tuhan. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang bekerja dan memberikan menerjemahkannya kepada masing-masing kami, dan kami percaya kami sudah siap, Tuhan, hati kami sudah siap. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke. Hari ini, kalau temanya Identity in Christ, aku ambil judul Inside Out. Kenapa Inside Out? Karena aku percaya segala tindakan, segala keputusan, segala perkataan itu tuh berasalnya dari dalam, teman-teman. Nah, jadi sebelum kita melakukan apapun, pasti kita berpikir dulu, dan apapun yang kita sudah katakan itu pasti berasalnya dari dalam. Nah, jadi yang dari dalam itu menurut aku sangat penting. Yang kita mau bahas hari ini adalah tentang identitas. Nah, identitas itu apa sih? Kita samakan dulu ya definisinya ya. Ini aku cari-cari di internet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas itu adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, atau jati diri bisa dibilang. Jadi, kadang-kadang kita bisa bilang,
keadaan khusus kita itu ada identitas kita. Ada juga seorang profesor, dia bilang identitas itu adalah refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Nah, ada yang terakhir, dia dari penulis buku dan juga profesor juga, dia bilang bahwa identitas itu pendefinisian diri seseorang sebagai individu yang berbeda dalam perilaku, keyakinan, dan sikap. Dan menurut aku ini, yang ketiga ini yang paling aku highlight adalah di mana dia bilang berbeda dalam perilaku, keyakinan, dan sikap. Seringkali identitas yang kita miliki, yang kita percaya, itu mempengaruhi apa yang kita lakukan, cara kita bertindak. Misalnya kita merasa bahwa diri kita adalah seorang yang bodoh, kita akan selalu berpikir, udahlah aku nggak bisa apa-apa, udahlah aku juga nggak mungkin bisa, aku nggak pinter. Tapi ada orang yang identitasnya dia tahu bahwa hidup dia itu ada di tangan Tuhan, jadi dia selalu percaya Tuhan tuh selalu bekerja, apapun yang diambil keputusan, dia selalu percaya bahwa Tuhan pasti berjalan bersama aku. Nah, jadi pertanyaannya tuh sebenarnya, identitas apa sih yang kita kenakan saat ini gitu? Identitas apa yang saat ini kita percaya di dalam diri kita? Oke. Nah, jadi karena ini Bible study, jadi aku akan masuk ke ayat dan aku mau kita semua juga bisa buka Alkitabnya kalau ada Alkitab lagi dipegang. Nah, sebelum masuk aku mau belajar, aku mau bilang bahwa tahu nggak sih identitas kamu tuh apa di dalam Tuhan? Aku bocorin aja. Identitas kita di dalam Tuhan adalah anak-anaknya Tuhan. Kenapa bisa, Kak? Kok bisa aku tuh anak Tuhan? Kayaknya enggak deh. Simple. Tuhan Yesus ajarin kita aja doanya, Bapa kami. Otomatis kita adalah anaknya. Kenapa? Karena kita panggil dia Bapa. Dan seringkali, sayangnya, banyak anak-anak yang gak sadar kalau dia itu anak Tuhan. Kalau dia tuh anak Allah. Kalau bapaknya itu di surga sayang banget sama dia, tapi karena dia gak percaya sama dirinya sendiri bahwa dia adalah anak Allah, dia tidak bertindak sebagai anak Allah. Tuhan Yesus tuh udah mati di kayu salib dengan cuma-cuma, tapi bukan murahan, teman-teman. Dia udah mati dengan darahnya yang sangat mahal untuk menebus masing-masing kita. Gitu. Dia memberikan dirinya. Kenapa? Biar kita punya hubungan sama Bapa. Kita adalah, Tuhan Yesus tuh udah jadi jembatan antara kita dengan Bapa. Sehingga ketika dia mati, bukan cuma mati, ketika dia bangkit, itu artinya dia sudah menang. Dan itu membuat kita menjadi anaknya Bapa. Jadi kita langsung bisa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kerennya adalah, dia tahu nih, walaupun kita tuh secara otomatis kita tuh udah jadi anak Allah, tapi untuk berperilaku sebagai anak Allah atau anak raja tuh nggak gampang. Kita perlu proses, kita perlu belajar. Makanya ditaruhlah di dalam setiap kita siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang mendidik, Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang mengingatkan. Itulah kenapa kita perlu terus belajar. Seperti sekarang, Bible study. Kita perlu cari tahu apa sih firman Tuhan yang mau Tuhan ajarkan ke dalam kita. Gitu. Jadi, teman-teman, aku ingetin, kita itu adalah anak raja. Karena kerajaan Allah itu ada di atas. Bapa kita tuh itu rajanya gitu. Nah, tapi yang bikin salah atau bikin kadang-kadang tuh kita suka salah persepsi, diri kita sendiri tidak percaya bahwa kita itu anak raja, anak Allah gitu. Nah, jadi kita hari ini mau belajar dari seorang tokoh, tapi kita mau baca lagi nih satu ayat dari Roma 8 ayat 15 sampai 16. Aku share screen ya. Oke, Roma 8 ayat 15 sampai 16.
sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Luar biasa banget gak sih teman-teman? Ketika Tuhan bangkit, rohnya itu tinggal di dalam diri kita. Gitu. Dan coba ditanya, kita seringnya takut atau nggak takut nih? Mungkin kalau misalnya kita lagi takut, bukan roh Allah sebenarnya yang berada di dalam kita. Mungkin kita nggak menjadikan Tuhan sebagai pemimpin kita. Bisa kita tanyakan masing-masing kita. Identitas apa sih yang kita percayai? Nah, aku mau kita belajar dari salah satu tokoh. Gimana tokoh di Alkitab ini, dia luar biasa keren banget buat aku. Karena dia itu, pada zaman dulu, Tuhan itu masih bersama dengan dia. Jadi Tuhan itu belum ada di dalam dia, tapi Tuhan itu masih bersama dengan dia, berjalan bersama dengan dia. Tapi dia benar-benar percaya ya, luar biasa sama Tuhan. Walaupun dulu belum ada Alkitab, teman-teman. Kita sekarang bisa lihat di Alkitab, kita bisa baca instruksi Tuhan. Dulu nggak ada. Dia mesti jalan dulu aja, mau ke pindah-pindah kota aja, jalan kaki ya dulu. Nah, kita akan belajar dari satu tokoh yang namanya adalah Abraham. Tokoh ini ada di Perjanjian Lama pastinya, tapi kita bisa sangat contoh bagaimana dia tuh meresponi setiap apa yang Tuhan katakan ke dalam hidupnya. Kalau mau dibuka Alkitabnya, dan aku suggest dibuka di Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Oke, sambil kalian siapin, mungkin aku mau review sedikit tentang Abraham. Jadi Abraham ini yang dulunya adalah namanya Abram, dia adalah dia pada waktu itu belum punya anak. Dia punya istri namanya Sarai pada waktu itu. Nah, pada waktu umur 75 tahun, dia menerima janji Tuhan. Tuhan bilang, pergilah, dia bilang. Dia bilang, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Karena aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur. Nah, pada waktu itu, dia percaya sama Tuhan dan dia berangkat, teman-teman. Dia berangkat ke negeri yang Tuhan udah tunjukkan. Nah, karena dia bilang dia akan menjadi berkat, dia akan Tuhan akan memberkati dia kan. Jadi dia berpikir, oke, Tuhan pasti percaya dia akan diberikan keturunan. Sampai akhirnya 10 tahun kemudian, jadi pada waktu itu umur 75, berangkat ke negeri yang ditunjukkan Tuhan. Pada umur 85, Tuhan bilang, Abraham, coba lihat ke langit, kata dia gitu. Hitunglah bintang-bintang, katanya. Pokoknya itu akan jadi keturunan kamu. Terus dia bilang, duh, gimana ya? Orang anak aja belum punya. Tapi dia bilang, oke, Tuhan, aku percaya. Nah, karena mereka nggak sabar, teman-teman. Pada 1 tahun kemudian, Sarai bilang, udahlah, kayaknya aku juga nggak bakalan bisa hamil. Udah, kamu sama hamba aku aja, atau bisa dibilang pembantunya lah. Akhirnya dia sama namanya Hagar, dan akhirnya Hagar hamil punya Ismail. Nah, tapi ternyata walaupun Abraham nggak sabar, Tuhan tetap menaruhkan destininya Abraham yang sudah Tuhan janjikan ke atas hidupnya dia. Nah, Tuhan tetap bilang akhirnya, Abraham, keturunan kamu akan berasal dari anak kandungmu sendiri melalui Sarah. Walaupun dia udah punya Ismail, tapi Tuhan tetap bilang. Akhirnya Abraham tetap percaya. Pada umur 99 tahun, Tuhan muncul lagi, dan dia bilang bahwa aku akan, gak ada yang mustahil bagiku, kata dia. Akhirnya Sarahnya hamil dan lahirlah Ishak setelah 25 tahun, teman-teman, dia menunggu janji Tuhan.
Bayangin gak sih, kalau misalnya rasanya gimana tuh, nunggu janji 25 tahun. Nah, tapi yang lucunya adalah, di sini Tuhan mau minta janji yang udah Tuhan kasih, yang Abraham tunggu-tunggu selama 25 tahun. Wah, gimana tuh rasanya? Bayangin gak sih kalau misalnya kita dijanjikan punya apa ya, misalnya punya handphone paling kita suka, kita tunggu, misalnya 5 tahun, kita udah nabung, Tuhan berkati, kita beli, terus tiba Tuhan bilang, coba kasih tuh handphone ke orang lain. Wah, gimana nggak nangis? Nangis nggak kira-kira? Pasti kita mikirnya, aduh gimana tuh ya? Kira-kira hati kita langsung gimana rasanya? Jadi kita mau belajar sekarang bareng-bareng dari Kejadian 22 tadi. Jadi tadi udah tahu ya review Abrahamnya gimana perjalanannya. Nah, sekarang dia ketika Ishak udah datang ke dia, dia mau Tuhan bilang ke dia kalau dia mau minta kalau si Ishak buat Tuhan. Oke. Aku baca ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelena keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya lah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada 2 bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana dan kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Oke, stop dulu sampai di situ. Aku highlight di kalimat terakhir di mana dia bilang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Wow, responnya Abraham tahu teman-teman, kalau misalnya Ishak tuh nggak akan diambil daripada dia. Dia udah langsung bilang dengan yakinnya bahwa kami akan kembali kepadamu gitu. Dan ini aku akan mengambil 3 respon Abraham dan kita bisa belajar bahwa yang pertama di sini dia bilang dia percaya secara penuh dan sadar siapa Tuhan yang dia sembah, teman-teman. Karena melalui perkataannya itu dia bilang dia akan kembali, kami akan kembali kepadamu. Berarti dia dengan yakin bilang ke bujang-bujangnya itu bahwa tenang, aku sama Ishak akan kembali kepadamu. Wow, dia tuh percaya dan sadar kalau Tuhannya itu gak akan mengambil Ishak, walaupun Tuhan mintanya Ishak kan. Dan teman-teman kalau zaman dulu, korban ibaratnya korban itu persembahkanlah sebagai korban bakaran itu artinya dibunuh, teman-teman. Karena dipersembahkan kepada Tuhan. Wah, gimana tuh rasanya udah 25 tahun nunggu terus diminta kayak gitu. Nah, terus kita akan lanjutkan lagi ya. Jadi yang pertama tadi, percaya secara penuh dan sadar siapa Tuhan yang dia sembah. Nah, aku lanjut lagi ya. Di ayat 6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu, berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, saat Abraham, ya anakku. Lalu dia bertanya, di sini sudah ada api dan ada kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Stop sampai di situ. Ini yang aku masih nggak bisa habis pikir. Abraham masih dengan yakinnya dia bilang apa? Kalau Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Wah, kalau misalnya sekarang kita mau ibaratnya mau bunuh anak, walaupun punya anak ya, keponakan ya misalnya nggak mungkin, kayak aduh nggak tega banget gak sih?
Tapi dia bilang itu, kenapa? Karena yang kedua, kita bisa belajar bahwa dia menyadari kemampuan dan kuasa yang Tuhan miliki. Dia sadar penuh nih Tuhannya dia. Kalau Tuhan dia tuh berkuasa untuk memberikan anak domba sebagai ganti bakaran, korban bakaran. Tapi teman-teman, hatinya Abraham tetap taat. Dia tahu identitasnya dia bahwa Tuhan yang dia sembah itu nyata dan hidup, teman-teman. Jadi di situ, yang pertama tadi kita percaya secara penuh dan sadar siapa Tuhan yang dia sembah. Yang kedua, dia menyadari kemampuan dan kuasanya Tuhan. Makanya dia bilang, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Wow, keren banget nih. Dan aku lanjutin lagi ya. Lanjutkan. Tadi udah sampai ayat 8 nih. Kita lanjutin ke ayat 9. Dia bilang, sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu diletakkannya di atas mesbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Mungkin di situ Abraham bilang, udah kamu tenang aja ya Ishak, udah kamu tidur aja, tidur, kamu nggak akan kenapa-napa. Mungkin gitu ya. Pokoknya udah bayangin aja. Jadi anaknya juga udah deg-degan kali ya. Ini biasa ngelihat papanya memberikan korban bakaran, sekarang kok aku yang diikat ya. Mungkin dia mikirin gitu. Nah, tapi di sini dia Ishak percaya juga sama bapaknya. Dia tahu bapaknya itu nggak akan membunuh dia sampai saat ini. Nah, terus di ayat 11 dia bilang, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai itu Tuhan, tempat itu Tuhan menyediakan. Sampai 14a aja. Nah, teman-teman, wah ini yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah ketika Abraham sadar benar Tuhannya itu siapa, identitas dia itu di dalam Tuhan itu siapa, dia dengan taat dan setia dia menjalankan setiap janji Tuhan, dan dia akhirnya yang ketiga adalah mengalami kasihnya dan mengenal dia lebih dalam. Dia mengenal Tuhan yang tadinya dia nggak tahu Tuhan menyediakan, tapi di saat itu dia sadar penuh bahwa yes, Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Wow, teman-teman, ini 3 dari yang tadi 3 udah aku sebutin, aku bacanya sampai terbingung-bingung kayak gimana rasanya jadi Abraham gitu. Tapi dia percaya bahwa Tuhan itu benar-benar hidup. Jadi dia taat dan setia. Gimana sih rasanya kalau bisa kembali lagi kita pikir apa yang Tuhan udah janjiin dikasih 25 tahun kemudian, terus diminta, teman-teman. Dan dimintanya cara kita harus bunuh lah gitu. Korban bakar, ceritanya jadi korban. Wah, rasanya mungkin kita kayak, udahlah Tuhan, gimana sih? Kamu yang kasih udah janjiin, tapi kok kamu malah minta lagi? Sering nggak sih kita manusia malah jadinya marah sama Tuhan. Kita balik sama apa kita bilang, Tuhan, aku udah ke gereja terus, aku udah doa terus, kau udah kasih, tapi kok sekarang kau minta lagi? Kok aneh ya? Ini kayaknya bukan Tuhan yang aku sembah. Ini bukan. Tapi teman-teman, di sini Abraham, dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah tuh nggak akan ambil apa yang udah dia kasih. Jadi dia taat aja terus. Walaupun mungkin di jalan dia deg-degan. Aduh, masa iya sih aku harus bunuh si Ishak gitu. Ishak yang akan jadi keturunan aku, masa iya sih gitu. Tapi di situ Abraham terus percaya. Jadi kita bisa belajar bahwa ketaatannya Abraham itu didasari oleh kepercayaannya dia sama Tuhan yang dia sembah. Nah, kalau Abraham aja di perjanjian lama, tokoh di perjanjian lama di mana Tuhan Yesus belum turun, mati dan bangkit, itu aja sadar identitas dia di dalam Tuhan, bahwa Tuhan tuh mampu memberikan, walaupun dia belum merasakannya, tapi dia tetap percaya gitu. Terlebih
kita, di mana roh Allah tadi yang seperti udah di Roma dibilang sudah ditaruhkan di dalam masing-masing kita. Itu roh yang menyatakan kita adalah anak-anak Allah, teman-teman. Dia hidup di dalam kita. Jadi teman-teman, kalau mungkin saat ini kita ada perasaan takut, kita ada di dalam situasi ketidakpastian, kita ngerasa ini janji Tuhan benar hidup atau benar nyata nggak sih? Percayalah teman-teman, Allah kita tuh Allah yang setia. Nah, aku mau cerita sedikit tentang identitas. Jadi mungkin ada yang tahu kalau dulu aku adalah atlet basket. Jadi aku itu berkarir di basket sepanjang 7 tahun, teman-teman, di liga profesional, tapi aku sudah bermain basket selama 18 tahun. Jadi basket tuh udah jadi bagian kehidupanku banget. Bahkan mungkin lapangan basket itu waktunya lebih lama daripada aku spend time sama keluarga aku. Mungkin aku rumah cuma buat numpang tidur, numpang mandi, tapi lebih banyak spend time di luar, di lapangan basket, sama teman-teman basket. Sampai-sampai aku berpikir bahwa wah, ini basket adalah hidupku gitu. Aku salah paham mungkin pada saat itu ya. Sampai satu titik aku sadar bahwa oh ternyata aku harus berhenti ya jadi pemain basket. Oh ternyata ada ya umurnya ya. Oh ternyata aku kayaknya harus melanjutkan hidup nih kan pada waktu itu aku berpikir. Jadi buat yang jadi aku tuh berkarir sepanjang 7 tahun, teman-teman, di liga profesional. Aku mengalami 2 kali operasi ACL. ACL itu apa? Operasi lutut. Nah, jadi aku udah 2 kali operasi lutut. Kenapa kok tetap mau main basket, Kak? Gitu kan masih pertanyaannya. Kan sakit ya operasi. Kenapa? Karena aku tahu aku punya mimpi. Nah, pada saat itu aku punya mimpi untuk main di timnas. Nah, pada saat itu, singkat cerita, aku mendapat panggilan seleksi cedera, panggilan seleksi cedera. Selalu seperti itu, selalu aja ada halangannya. Sampai akhirnya aku kepanggil seleksi, lolos sampai 14 besar. Kalau yang nggak tahu basket itu 12 besar. Ketika udah 14 besar, teman-teman, aku dipulangkan gitu. Jadi aku tercoret. Nah, di situ aku down banget, aku bener-bener sedih banget, karena aku ngerasa kayak, oh my God, this is one step gitu, closer to my dream. Tapi kok gagal ya, aku gagal lagi. Terus akhirnya aku berpikir, sempet, udahlah Tuhan, udahlah aku udah usaha banget nih, tapi kok nggak dapet-dapet, udahlah. Tapi akhirnya aku pilih untuk bangkit. Akhirnya itu tahun 2018, 2019 aku bangkit, aku main lagi. Aku masuk lagi, ikutin season tahun itu. Akhirnya aku, wah udah bagus nih. Nah, mau ada pertandingan lagi SEA Games 2019. Aku kejar, sampai udah diminta dataku untuk masuk nama untuk pemanggilan seleksi timnas lagi untuk SEA Games 2019. Baru aja mau ada pemanggilan, cedera lagi lututnya. Wah, itu aku nangis, teman-teman. Aku sedih banget gitu. Sampai akhirnya aku berpikir di umurku pada waktu itu 27 tahun, Tuhan, aku harus apa nih? Aku harus berhenti atau aku harus tetap kejar apa yang jadi mimpi aku. Terus Tuhan cuma bilang kayak, apapun yang kamu pilih, aku menyertai kamu. Terus, waduh, makin galau kan. Aduh, gimana nih aku. Terus akhirnya, pada waktu itu tiba-tiba karena iseng, ada temen aku menawarin kerjaan di Trans TV ini. Keterima, teman-teman. Waduh, aku makin bingung kan. Aduh, kerja apa main basket lagi nih, gitu. Tapi ini kerjaan udah ada nih kan. Nah, tapi aku di situ kayak merasa, aduh, tapi aku bisa nggak ya hidup tanpa basket? Dan akhirnya karena waktu itu off season, udah selesai juga musimnya, akhirnya aku masuklah ke kantor. Aku kerja kantoran setelah, ya dengan jadwal kantoran setelah, ya udah 7 tahun berkarir di basket. Dan di situ aku bergumul terus kayak setiap hari tuh rasanya kayak, aduh sedih banget, aku mau main basket, aku sedih banget lihat Instagram temen-temen aku main basket, latihan basket, aku pulang nangis dari kantor, kayak selalu sedih. Sampai aku bilang, kenapa sih kok aku nggak bisa move on gitu. Tuhan, aku tuh harus, apa aku berhenti aja ya dari kantor ya, aku bilang. Tapi Tuhan tiba-tiba ingetin aku, identitas kamu tuh ada di mana? Apakah kamu takut kalau hidup kamu tanpa basket, itu kamu jadi nggak bisa
hidup lagi, apa kamu takut? Kan waktu itu aku ibaratnya dikenalnya sebagai pemain basket. Tapi kalau aku udah nggak jadi pemain basket, ntar nggak ada yang kenal aku lagi. Gimana Tuhan? Aku bilang gitu kan. Oh, jadi identitas kamu itu pemain basket, bukan anak Tuhan. Wah, di situ aku terus berpikir, Tuhan, emang kamu kira kalau kamu nggak jadi pemain basket, kamu nggak bisa lagi orang bisa kenal kamu? Aku di situ berpikir, aduh Tuhan, kayak, tapi aku tuh masih pengen banget main basket, aku tuh masih nggak rela, aku bilang gitu, karena mimpi aku nggak nyampe. Tapi karena akhirnya aku punya bukan mimpi, aku punya goal baru, untuk ya pasti aku mau menikah, aku mau punya keluarga. Jadi aku berpikir aku jadi pemain basket terus juga nggak bisa, sampai tua kan pasti ada umurnya. Akhirnya aku dengan hati yang, Tuhan, aku percaya deh Tuhan, kamu pasti bisa tetap berkarya dalam hidupku walaupun aku bukan pemain basket. Karena pada waktu itu aku suka sharing, kalau di Instagram ada yang follow, aku suka sharing cerita aku di basket, gimana proses Tuhan tetap berjalan bersama aku gitu. Nah, aku takut aku nggak bisa lagi untuk sharing gitu. Tapi akhirnya aku memilih untuk, Tuhan, aku mau percaya bahwa Engkau terus menyertai aku walaupun aku nggak main basket. Akhirnya aku bekerja, aku masuk kantor, walaupun sedih, awal-awal masih suka nangis kalau nonton YouTube di kantor, bisa nonton, suka nangis gitu, karena pertandingannya udah mulai. Masuk 2020, ternyata tiba-tiba pandemi, teman-teman. Wah, ini unexpected year banget gak sih buat kita semua, kayak, wah, basket diberhentikan, teman-teman. Sama sekali diberhentikan, klub aku diberhentikan, gaji dari klub aku diberhentikan semua. Tapi posisi aku saat ini sudah bekerja dan sudah tidak bermain lagi di situ. Dan lucunya adalah aku bekerja di media, di mana media itu tidak terkena dampak untuk masalah pergajian. Mungkin banyak yang akhirnya harus di lay off, banyak harus dikurangi gaji. Tapi teman-teman, aku nggak kena sama sekali. Normal, THR normal, bonus normal, berjalan. Wah, aku di situ nggak berhenti-henti bersyukur Tuhan, kayak aku nggak pernah expect ini terjadi. Aku pada saat itu masuk ke dalam dunia pekerjaan walaupun dengan menangis, tapi aku punya iman dan aku percaya bahwa Tuhan aku nggak akan meninggalkan aku, teman-teman. Tuhan aku tetap bisa berkarya di dalam aku, dan aku nggak nyangka ternyata kayak gini di tahun 2020, dan aku nggak berhenti bersyukur di mana aku memilih untuk bekerja dan tetap setia, tetap bertahan, tetap percaya, teman-teman. Dan akhirnya sampai saat ini banyak banget orang yang kayak, wah, bersyukur banget ya lo, Len. Untung lo kerja, pada waktu itu ngomong gitu. So aku sampai kayak, iya sih, walaupun ada loh yang kerja akhirnya di layoff banyak gitu, tapi aku bahkan nggak kena gitu. Dan Tuhan tetap menyediakan bahkan lebih gitu. Dan ketika saat ini Tuhan juga tetap setia, di mana aku bisa maksudnya bisa berkarya, tetap bisa berkarya walaupun di tengah situasi kantor aku bisa jadi saksi, justru aku jadi bisa punya koneksi yang baru, aku punya teman-teman dengan cara pandang yang baru, aku punya Tuhan buka-bukakan pintu untuk aku bisa sharing, seperti saat ini mungkin aku bisa sharing, di mana Tuhan tuh benar-benar setia gitu, dan aku percaya gitu, ketika aku menaruhkan identitas aku ke dalam Tuhan, ke dalam kebenaran Tuhan, bahwa Tuhan tuh setia, Tuhan itu nggak meninggalkan aku. Akhirnya aku bisa berjalan sampai saat ini, teman-teman. Jadi, aku benar-benar diingatkan lagi sama Tuhan bahwa, aku tetap menyertai kamu loh senantiasa, tapi kalau kamu taat kepada aku, ketika kamu tetap berdiri di atas kebenaran firman-Ku. Dan walaupun saat ini mungkin ada teman-teman yang nggak nyaman atau nggak lagi sedih karena situasi ini, atau terdampak, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang kehilangan keluarga, Tuhan. Tapi Tuhan tuh tetap setia, teman-teman. Tetap terus berpegang sama Tuhan. Tadi kemarin waktu aku lagi siapin ini, tiba-tiba aku diingetin di 1 Korintus 10 ayat 13. Aku bacain aja, dia bilang,
pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Teman-teman, kita harus mengerti di ayat ini Tuhan mau bilang bahwa bukan Dia yang kasih pencobaan, teman-teman. Enggak, Dia bilang Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Itu artinya bahwa pencobaan itu tidak akan datang dari Tuhan. Karena kita harus ingat kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mendatangkan kebaikan. Tapi ketika diizinkan pencobaan-pencobaan itu ada di dalam hidup kita, dia tuh benar-benar yakin Tuhan kita tuh emang sempurna, teman-teman. Jadi walaupun dia membiarkan kamu dicobai, karena kita itu tinggal di dunia, teman-teman. Jadi dunia itu ranahnya iblis. Jadi kadang-kadang mungkin pasti kita jatuh, pasti ada bencana, pasti ada badai. Tapi ingat, teman-teman, Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar sehingga kamu bisa menanggungnya. So, teman-teman, kita itu harus kenal sama Tuhan kita. Kita harus ambil keputusan setiap pagi. Kalau kita bilang, Tuhan, aku percaya hidup aku ini bukan kebetulan. Hidup aku ini adalah perpanjangan tangan-Mu untuk menyebarkan kasih-Mu. Aku percaya bahwa Engkau benar-benar menyertai hidup aku. Nah, seperti yang di awal aku bilang, judul yang aku ambil ada Inside Out. Kenapa? Karena semua perubahan, setiap perubahan tuh harus dari dalam, teman-teman. Kita mungkin nggak melihat. Misalnya aku olahraga, nge-gym. Nge-gym siapa yang lihat sih hasilnya? Hasilnya nggak langsung kelihatan cara kerjanya. Tapi ketika kita terus setia, kita tetap terus ngejalani, walaupun rasanya sakit, walaupun rasanya, aduh ini nggak bisa tidur nih, badannya udah terlalu sakit. Tapi teman-teman, itu mengembangkan otot-otot yang ada di dalam tubuh kita. Sama dengan kita mengikuti Kristus. Gak gampang. Tuhan bilang pikul salib dan ikuti aku. Pikul salib gak gampang, teman-teman. Kita terus bisa berdiri di atas kebenaran, di tengah-tengah dunia mungkin penuh kebohongan, gak gampang. Mungkin kita ditinggal teman-teman kita, sok suci lo, sok bener lo. Itu gak gampang gitu. Tapi kita tahu bahwa hati kita itu otot-ototnya berkembang, iman kita berkembang, teman-teman. Dan tahu nggak sih, ada favor, ada anugerah Tuhan yang setiap hari Tuhan berikan kepada kita ketika kita itu taat kepada Dia. Ketika Tuhan menemukan kita berkenan di matanya, Dia tuh nggak akan segan-segan membukakan jalan untuk kita. Jadi teman-teman, please, kita terus ingat bahwa identitas kita adalah anak Tuhan. Jadi kita bekerja dari dalam. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, lu tukang bohong, atau lu nggak bener nih, kalian coba lihat ke dalam, bener nggak sih aku emang tukang bohong atau emang sebenarnya mereka aja sebenarnya yang ngiri. Kita lihat ke dalam. Kalau kita lihat kita sudah ada di dalam kebenaran, kita tahu apa yang kita lakukan itu sebenarnya kebenaran, kita nggak usah takut, teman-teman, karena Tuhan sendiri yang akan membela kita. Mentalitas seorang anak raja tuh nggak ragu minta pertolongan rajanya. Karena dia tahu, raja tuh punya semuanya. Bayangin nggak sih seorang anak raja, aduh, aku bertahu papa punya ini, aku bertahu papa bisa nyuruh-nyuruh, loh, aku bertahu papa tuh raja. Ya kan, kita kan jadi aneh, beneran nggak ya kamu itu anaknya raja gitu. Karena kamu kayak nggak kenal bapak kamu. So, kita harus kenali Bapak kita tuh Bapak yang penuh kuasa, teman-teman. Kita harus kenali bahwa Dia adalah Raja, dan kita adalah anaknya. Jadi, teman-teman, kalau mungkin ada yang mau minta sama Tuhan, minta. Tapi kalau emang ternyata belum dikasih, sabar. Seperti Abraham. Dia menanti selama 25 tahun, teman-teman. Bukan waktu yang sebentar. Tapi, gimana keturunannya benar-benar seperti bintang di langit, pasir di pantai, itu nggak terhitung. Mungkin kita mikirnya awal-awal, Tuhan bakal kasih Abraham anak banyak banget. Ternyata nggak, cuma satu.
Tapi melalui satu, dia menjadikan keturunannya banyak. Dan teman-teman, jadi jangan pernah ragu untuk percaya, jangan pernah ragu menjalankan kebenaran Tuhan. Kalau Roh Kudus udah bilang, jangan. Kalau udah Roh Kudus udah bilang, udah nggak usah ikutin. Kamu ingat kan Tuhan bilang apa? Jangan dilakuin, teman-teman. Walaupun mungkin kamu ngeliat, kalau aku nggak ngikut mereka, aku nanti dijauhin temen. Teman-teman, Tuhan itu setia. Dia pasti menyediakan apa yang kamu perlukan. Walaupun mungkin kita harus turun dulu ke dalam lembah kekelaman, tapi di Mazmur 23 dia bilang, aku akan menyertai kamu senantiasa. Jadi mari kita bangun hubungan kita dari dalam, biar kita terus ingat identitas kita. Setiap pagi kita bangun, kita bukan hidup karena kebetulan. Kita bukan hidup karena tiba-tiba, enggak, tapi kita punya tujuan, ada destiny Tuhan yang ada di dalam kita. Jadi kita harus kenali dia dalam segala keadaan apapun. So, teman-teman, semoga teman-teman diberkati dengan firman hari ini. Terus ingat siapa kita di dalam dia, dan Tuhan memberkati. Oke, ini berarti bawaan firmannya udah ya Kak Helena ya? Oke, nah ini Kak selanjutnya kita ada 2 pertanyaan nih saat ini dari teman-teman. Emang di sini